welcome to our channel. Bertemu kembali pastinya di channel kita bersama dengan Teacher Eva dalam video pembelajaran kita hari ini. How are you today, my students? Well, good job, praise the Lord. Harapannya kita tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan pastinya tetap semangat belajar. Anak-anak teacher, hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD pastinya. Sudah siap untuk belajar? Baiklah anak-anak teacher, sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa. I want you to pray by yourself at your home, please. Silahkan berdoa di dalam hati kamu. Let's pray. Amen. Baiklah anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 6, pastinya masih di tematik 1 ya, tematik 3A anak-anak teacher. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Nah, antara lain makhluk hidup itu dapat bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga bertumbuh, yang keempat berkembang biak atau bertambah banyak, yang kelima memerlukan makan dan minum. Nah, anak-anak teacher masih ingat ya ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari ini? Coba, apa yang bisa kamu lihat di video pembelajaran kita hari ini? Oh iya, ada matahari, ada tumbuhan, ada hewan, ada anak-anak yang sedang bermain. Banyak ya. Nah, apakah kamu tahu anak-anak teacher? Sinar matahari itu sangat penting bagi makhluk hidup. Apa saja? Nah, matahari itu sangat diperlukan oleh tumbuhan ya anak-anak teacher. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk membuat makanannya. Kemudian, sinar matahari juga berguna untuk menerangi dan menghangatkan bumi. Coba kamu bayangkan kalau tidak ada sinar matahari, pastinya bumi ini akan gelap gulita. Lalu apa lagi? Baju kamu tidak akan bisa? Iya, tidak akan kering. Nah, selain itu, sinar matahari juga membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, pada tubuh kita ya anak-anak teacher, yang mana vitamin D itu berguna untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan gigi manusia. Wah, anak-anak teacher, ternyata sinar matahari itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan ya anak-anak teacher. Semuanya itu, sinar matahari itu diberikan oleh Tuhan loh secara cuma-cuma, secara gratis kepada kita. Itu adalah anugerahnya untuk kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, waktunya kita untuk menulis. Ayo menulis anak-anak teacher. Persiapkan buku tulis dan alat tulis kamu ya. Coba lihat. Menurut kamu, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada teks di samping ini? Tadi kita sudah bahas tentang kegunaan sinar matahari. Nah, dari teks itu, apa saja ciri-ciri makhluk hidupnya? Ya, benar. Dari teks yang sudah kita diskusikan bersama tadi, ciri-ciri makhluk hidup antara lain tumbuhan membuat makanannya sendiri dan membutuhkan sinar matahari. Ya, kemudian apa lagi? Manusia dapat bertumbuh dan juga membutuhkan sinar matahari. Pastinya ya, seluruh makhluk hidup itu membutuhkan sinar matahari. Nah, anak-anak teacher, sekarang waktunya untuk kamu. Silahkan tuliskan ceritamu tentang ciri-ciri makhluk hidup sesuai gambar di samping ini. Tulis yang rapi di buku tulis kamu ya. Ada 2 gambar yang harus kamu perhatikan. Tuliskan dengan rapi di buku tulis tematik kamu, anak-anak teacher. Wah, anak-anak teacher, apakah kamu tahu bahwa di sekeliling kita, di sekitar kita ada banyak makhluk hidup? Pastinya ya, coba kamu lihat di
tempat tinggal kamu atau di lingkungan kamu. Ada hewan dan ada tumbuhan yang memberikan manfaat bagi manusia. Apa saja manfaatnya? Tumbuhan menghasilkan udara yang bersih untuk kita bernapas. Itu sebabnya kalau kita berada di lingkungan yang banyak tumbuhan, pasti akan terasa sejuk. Nah, selain tumbuhan, hewan juga dapat dijadikan sumber makanan. Misalnya, telurnya itu dari ayam, banyak ya, bebek. Nah, kemudian daging, ikan, banyak yang bisa kita jadikan sumber makanan anak-anak teacher. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Ingat, bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat kita lakukan dengan banyak cara. Seperti menyayangi sesama makhluk hidup. Lalu, bagaimanakah contoh menyayangi sesama makhluk hidup, anak-anak teacher? Nah, yang pertama contohnya adalah sebagai berikut. Nah, menurut kamu kegiatan apa yang sedang mereka lakukan ya? Yes, that's right. Merawat tanaman di sekitar kita. Kemudian apa lagi? Apa yang sedang dilakukannya? Memberi makan hewan. Ya benar, itu salah satu bentuk memelihara hewan peliharaan dengan baik. Kemudian masih ada lagi loh anak-anak teacher. Apa ini? Yes, that's right. Menolong teman yang sedang jatuh atau menolong teman yang kesulitan. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Nah, anak-anak teacher, waktunya kita untuk berhitung. Paman merawat hewan ternaknya dengan baik. Bebek dan ayam berkembang biak menjadi banyak. Kini, Paman Nina memiliki 2.500 ayam dan 3.450 bebek. Menurut kamu, berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya? Kira-kira anak-anak teacher, bagaimana cara kamu menghitungnya? Ingat, makna penjumlahan yaitu sebagai keseluruhan atau membuat jadi bertambah. Itu sebabnya, ketika ditanya berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya, kamu ingat berarti kamu harus melakukan penjumlahan. Kata-kata yang menunjukkan penjumlahan antara lain, yang pertama, seluruhnya. Kemudian kalau dalam kalimat ada kata datang lagi, membeli lagi, atau diberi, itu menunjukkan penjumlahan yang artinya kamu harus melakukan penjumlahan untuk menemukan jawabannya. Baiklah, ayo kita coba sama-sama. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. Pastinya silahkan kamu letakkan dia dengan sejajar ya anak teacher. Yes. Pertama, silahkan jumlahkan lebih dulu, mulai dengan menjumlahkan dari bagian sebelah kanan, paling kanan, yaitu satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0, kemudian lanjut dengan puluhan, 0 puluhan ditambah 5 puluhan sama dengan 5 puluhan, lalu 500-an ditambah 400-an sama dengan 900-an, dan 2000-an ditambah 3000-an sama dengan 5000-an. Artinya, jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya adalah 5.950 ekor. Sudah bisa anak-anak teacher? Oke, nah teacher Eva akan memberikan kamu contoh soal. Kita bahas bersama-sama ya, ini dari buku tematik kamu halaman 36 nomor 4B ya, nomor 4C. Nah, di sebuah toko terdapat persediaan 1274 kotak susu cair. Hari ini datang lagi, perhatikan anak-anak teacher, datang lagi dari pemasok sebanyak 1100 kotak. Berapa kotak jumlah persediaan susu cair di toko tersebut sekarang? Nah, tadi ada kata datang lagi, berarti kamu harus melakukan apa? Iya, benar, penjumlahan.
Berarti 1200, iya, di buku tematik halaman 4C itu 1275 ya anak-anak teacher. 1275 tambah 2318. Bagaimana cara bersusun pendeknya? Tara, caranya dari mana teacher? Yang pertama pastinya kamu jumlahkan satuannya. 5 satuan tambah 8 satuan sama dengan 13 satuan. Nah, kamu sudah belajar nilai tempat ya anak-anak teacher. Untuk penulisannya, kamu tidak usah tulis 13, tetapi letakkan atau tulis yang merupakan angka satuannya, yaitu 3 satuan. Kemudian puluhannya, tempatkan dia di tempat puluhan. Sehingga puluhannya sekarang adalah 1 puluhan tambah 7 puluhan tambah 1 puluhan sama dengan 9 puluhan. Kemudian kita jumlahkan ratusannya. 200-an tambah 300-an sama dengan 500-an, dan yang terakhir adalah ribuannya. 1 ribuan ditambah 2 ribuan sama dengan 3 ribuan. Berarti jumlah persediaannya adalah 3.593 kotak. Nah, nanti di contoh soalnya itu ingat, sesuaikan dengan buku tematik kamu ya. Persediaan susu kotak cairnya adalah 1275 ya anak-anak teacher. Baiklah, waktunya kamu untuk berlatih. Sudah mengerti kan pembelajaran kita hari ini? Good job anak-anak teacher. Silahkan kerjakan tugas kamu dari buku tematik 3A halaman 35 dan 36. Silahkan tulis yang rapi, kerjakan di buku tulis tematik kamu ya anak-anak teacher. Sekali lagi, untuk latihan hari ini kerjakan di buku tulis tematik anak-anak teacher Eva. Oke anak-anak teacher Eva ingin mengumumkan jawaban kuis tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5 di video sebelumnya. Jawabannya adalah 3.360 ekor ikan. Nah, penasaran dengan anak-anak teacher yang mendapatkan 5 bintang di pembelajaran tematik kita? Tada, ini dia nama anak-anak teacher yang sudah mendapatkan 5 star, 5 bintang di pembelajaran tematik di video sebelumnya. Untuk anak-anak teacher, tetap semangat untuk mendapatkan bintang, to get stars. And untuk anak-anak teacher yang belum menjawab, ayo silakan bergabung di kuis pembelajaran tematik kita di pembelajaran tematik yang akan datang ya, di pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya, it's better for us to pray together. Silakan ambil sikap berdoa, and I want you to pray by yourself at your home, please. Let's pray. Amen. Oke anak-anak teacher, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap setia berdoa. God bless you anak-anak teacher.